إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول في آية أخرى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم المفلحون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratul mukarramin, jamaah salat Jumat, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, meridhai dan mengampuni kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya, nikmatnya, karunia-Nya senantiasa melimpah kepada kita. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah memudahkan pada siang yang penuh berkah ini untuk bersama-sama menunaikan ibadah Jum'ah, bersama-sama segera bergegas menyambut seruan Allah, hadir di masjid, di rumah Allah untuk bertaqarrub kepadanya. Marilah kita bermohon mudah-mudahan niat dan langkah kita, hadir kita di dalam Jum'ah ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya, menjadi wasilah kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan, dan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita telah memasuki hari ketiga tahun baru Hijriah atau tanggal 3 Muharram. Ini menunjukkan bahwa begitulah waktu terus berlalu, waktu terus mengalir, seolah begitu cepat. Sekarang kita sudah 1 tahun, sebelumnya 1444, sekarang sudah 1445. Yang kedua, pergantian tahun ini juga mengingatkan kepada kita akan satu peristiwa yang penting sekali dalam sejarah, yang kita kenal dengan peristiwa hijrah. Para ulama, para ahli sejarah menganggap bahwa peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang sangat penting karena dianggap sebagai titik permulaan kebangkitan Islam setelah beliau diangkat menjadi nabi. Pada umur beliau kurang lebih 40 tahun sampai 13 tahun kemudian beliau mulai berdakwah di tengah masyarakat. Tapi begitu berat kondisi dakwah di saat itu, karena semakin banyak yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW, maka tekanan dari musuh-musuhnya itu semakin keras, sehingga umat Islam pada saat itu yang masih minoritas dan pengikutnya masih dari kalangan hamba sahaya, orang-orang kecil, begitu kesulitan bagaimana mereka mengamalkan agamanya, mendakwahkannya, dan bahkan sampai tingkat sudah terancam jiwanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dan para sahabatnya diizinkan untuk berhijrah. Peristiwa hijrah ini juga sebagai momen yang penuh dengan pelajaran yang sangat menginspirasi dan sangat banyak kita petik pelajarannya.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa hijrah ini adalah satu syariat yang sangat utama. Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaan-keutamaan hijrah dalam banyak ayat maupun dalam banyak hadis. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa orang-orang yang hijrah ini Allah akan berikan pahala bahkan sampai pun dia itu belum sampai kepada tempat hijrah. Allah katakan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah karena Allah dan Rasulnya, lalu belum sampai kepada tujuan hijrah, Allah kemudian cabut nyawanya. Tapi kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Tapi sudah Allah catat pahalanya, keutamaannya. Jadi hijrah ini masalah satu amalan yang sangat Allah cintai. Dalam ayat lain bahwa orang-orang yang berhijrah ini adalah orang-orang yang akan Allah berikan kedudukan yang spesial. Allah tinggikan derajatnya dan Allah golongkan sebagai orang-orang yang menang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru dan berhijrah, wa jahadu dan berjihad. Beriman, berhijrah dan berjihad fi sabilillah, dengan di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang berhijrah dan berjihad dengan hartanya dan dirinya, kata Allah, a'dhamu darajatan indallah. Mereka itu lebih agung derajatnya, lebih tinggi derajatnya. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan kalau dalam sejarah kita catat bahwa permulaan bangkitnya dakwah, kemenangan dakwah itu dimulai dari hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Dan orang-orang yang hijrah ini mendapatkan kedudukan yang tinggi, sampai kalau dalam urutan yang paling berhak untuk menjadi imam sholat, dan juga tentu saja kalau dalam Islam itu nggak ada dikotomi, seharusnya orang yang paling berhak menjadi imam ya para pemimpin. Karena di awal-awal itu orang yang paling berhak untuk menjadi imam adalah seorang khalifah. Maka seharusnya sekarang juga harusnya seperti itu. Idealnya itu yang paling berhak untuk jadi imam adalah para tokoh, para pejabat di sini. Walaupun memang ada urutannya, kata Rasulullah SAW, ya ummukum aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak untuk jadi imam adalah yang paling bagus bacaannya, yang paling benar baca Al-Qur'annya. Kemudian kalau semuanya sama, bacanya semuanya bagus, kata Rasulullah SAW, fa'alamuhum bis sunnah, yang paling pintar agama, yang ngerti dengan sunnah Nabi. Kalau semuanya pintar juga dalam sunnah, maka dikatakan aqdamuhum hijratan, yang paling dulu hijrahnya. Karena berhijrah ini zaman itu ketika Rasulullah SAW menyeru sahabatnya untuk berhijrah, siapa yang paling responnya paling cepat, dialah yang menunjukkan imannya paling kuat, pengorbanannya paling berani, paling total. Karena memang untuk berhijrah itu tidak mudah. Bagaimana seseorang yang sudah dilahirkan di kampungnya, dia punya keluarga, punya harta, punya rumah, punya lingkungan yang mulai kecil di situ, harus dia relakan untuk ditinggalkan. Kalau bukan karena panggilan iman, karena ketakwaan, karena seruan Allah, maka akan berat orang berhijrah. Makanya dalam peristiwa hijrah ini juga sangat heroik. Kalau kita membaca salah satu sahabat yang namanya Abu Salamah itu ketika mau berhijrah itu, bagaimana Abu Salamah mau mengikuti dakwah Rasulullah SAW, mau berhijrah, tapi sama keluarganya tidak dibolehkan. Istrinya pun ditahan. Akhirnya dia berangkat dengan hanya membawa anaknya, istrinya tidak bisa ikut. Itu sangat sedih bagaimana peristiwa itu. Tetapi karena panggilan keimanan, ketakwaan kepada Allah, sehingga para sahabat pun mereka melakukan hijrah itu. Jadi tidak diragukan lagi tentang bagaimana keutamaan hijrah. Lalu apakah setelah itu berarti kita tidak ada lagi hijrah? Karena para ulama membagi hijrah itu ada dua macam. Ada hijrah hissiyah, hijrah secara lahir, yaitu intiqalul arwah wal ajsad min biladil kufri ila biladil Islam, atau ada definisi yang lain, yaitu perpindahan orang secara jasmani dan rohani dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin realnya contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini adalah
secara jasmani dan rohani memang mereka berpindah. Dan setelah dikatakan setelah tahun ke-8 ketika Rasulullah SAW setelah tahun ke-8 hijrah, Rasulullah SAW sudah kembali merebut kota Makkah, kata beliau katakan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun fa in istaghfartum faghfiru. Kata Rasulullah SAW, setelah saya dan para sahabat kembali bisa merebut kota Makkah, berarti tidak ada hijrah secara lahir lagi, tetapi masih ada kewajiban untuk berjihad. Harus ada niat untuk berjihad. Dan ada saatnya wa istaghfartum, ketika kalian diseru, tiba-tiba ada musuh yang harus kita lawan, maka ketika pemimpin sudah mengomando kita harus berangkat berjihad, kita berjihad. Tapi secara lahir bahwa hijrah itu sudah selesai. Tapi ada namanya hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah itu adalah hijrah secara maknawi. Bukan rohan, bukan jasadnya yang pindah dari satu tempat, dari tempat ke tempat yang lain, tapi yang berhijrah adalah pikirannya, niatnya, perilakunya, perbuatannya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As, hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata beliau katakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakikat seorang muslim itu adalah apabila orang lain itu selamat dari kata-katanya dan perbuatan, dari lisannya dan tangannya. Jadi kita jangan mengklaim sebagai seorang muslim yang bagus kalau orang itu masih terganggu dengan perbuatan kita dan kata-kata kita. Perbuatannya kurang bagus, omongan kita tidak bagus, menyakitkan orang lain, itu jangan kita katakan klaim sebagai seorang muslim. Karena kata Rasulullah SAW, seorang muslim apa? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Kalau kita bisa menjaga lisannya, tidak mengganggu, menyakiti orang lain, dan tangan kita, perbuatan kita tidak menyakiti orang lain, baru kita bisa dikatakan seorang muslim yang sebenarnya. Dan kata beliau, wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Dan seorang muhajir, seorang yang berhijrah yang sebenarnya adalah bukan berarti harus pindah daerah satu ke daerah yang lain, tapi kata beliau, man hajara ma nahallahu an. Setiap orang yang berusaha untuk meninggalkan semua yang dilarang Allah SWT. Makanya sekarang lagi ada tren istilah hijrah. Benar. Tapi yang dimaksud adalah hijrah maknawi. Mungkin dulu ada satu lingkungan yang tidak kondusif, yang potensial untuk melakukan perbuatan dosa-dosa, pergaulan kita, teman kita, tempat kerja kita, perbuatan kita. Lalu kita beriktikad untuk berhijrah. Artinya kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang kurang baik menuju yang lebih baik. Apa-apa yang dulu Allah larang menjadi yang Allah perintahkan. Itu juga namanya hijrah. Dan hijrah maknawi itu berarti akan berlaku terus sampai kapanpun. Karena kata Rasulullah SAW, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir yang sebenarnya, orang hijrah yang sebenarnya itu orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Bukankah kita setiap muslim itu punya kewajiban untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah Allah? Berarti kalau begitu kita semuanya punya kewajiban untuk berhijrah. Dan momen peringatan hijrah ini hendaknya mengingatkan kita bahwa kita ada amanah untuk berhijrah. Kadang-kadang diawali dengan kita punya niat, mungkin dari kebiasaan-kebiasaan hal-hal yang kurang positif kita niatkan. Kalau perlu kita catat, kita ingat-ingat ya, supaya kita semua menjadi orang-orang yang betul-betul hijrah dalam artian secara maknawi, yaitu meninggalkan apa-apa yang Allah larang, menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan. Ini identik dengan atau sama dengan definisi bertakwa. Bertakwa itu adalah imtitharu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa itu adalah mengikuti apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Kalau hijrah tadi adalah meninggalkan yang apa yang Allah larang untuk menuju apa yang Allah perintahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu